Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya David Anana Colin, mahasiswa semester 6 Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fenomena dasar mesin mode 3 yang berjudul Pengaruh Waktu dan Arah Sinar Matahari terhadap Output Power Solar Panel. Ada 10 topik pembahasan yang penting pada saat percobaan ini, dimulai dari judul, tujuan praktikum, lalu dasar-dasar teori, alat tambahan, RAB, timeline, tahapan percobaan, skema percobaan, data dan analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah tujuan praktikum. Yang pertama adalah menghitung output daya listrik yang dihasilkan pada jam 7 pagi hingga 5 malam. Yang kedua adalah menganalisa pengaruh arah solar panel terhadap daya listrik yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah menghitung waktu yang diperlukan untuk mengisi daya baterai. Selanjutnya ada dasar-dasar teori, yaitu daya listrik adalah suatu energi persatuan waktu, dengan rumusnya adalah P sama V kali I, dengan P adalah daya, V adalah voltase dengan satuan volt, dan I adalah kuota arus listrik dengan satuan ampere. Lalu efisiensi dari solar panel ini dapat diperoleh dari daya aktual dibagi dengan daya maksimum, yang tentunya didapat dari keterangan produk manufaktur. Yang tiga adalah daya listrik biasanya diciptakan oleh generator listrik, tetapi juga dapat dihasilkan melalui baterai sebagai arus DC. Dan yang terakhir adalah baterai pada solar panel ini diisi melalui penyerapan tenaga sinar matahari yang dialirkan ke solar charge controller terlebih dahulu. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama adalah satu buah solar panel 10 watt peak merek Poly Sunlight, 2 meter kabel solar panel Twin Akiko, satu buah solar charge controller, 2 meter kabel listrik plus japitan aki buaya, satu aki baterai kering, dan yang terakhir adalah multimeter. Nah, rancangan anggaran biaya untuk praktikum ini terdiri dari satu paket yang berisi 5 tadi, yang berharga 450.000. Terus ada multimeter yang berharga 30.000. Dan yang terakhir adalah ongkos kirim Palembang ke Pontianak seberat 5 kilo yang totalnya yang berharga 200.000. Jadi RAB ini totalnya adalah 680.000. Lalu ini ada alat dan bahannya. Ini ada solar panel 10 watt di sebelah kiri, dan di kanan adalah 2 meter kabel listrik plus japitan aki buaya yang berwarna hitam dan merah, dan yang berwarna hijau adalah 2 meter kabel solar panel Twin Akiko. Lalu di sebelah kiri lagi ada solar charge controller, dan sebelah kanan adalah sebuah aki atau baterai kering 12 volt 7Ah. Nah, ini untuk timeline-nya sendiri. Yang pertama adalah pembuatan proposal dalam bentuk PPT dan Word pada minggu pertama. Dalam bentuk PPT saja pada minggu pertama. Di minggu kedua adalah pembuatan proposal dalam bentuk dokumen atau Word. Yang ketiga adalah pembelian alat dan bahan. Yang keempat, pengujian. Ini berlangsung selama 8 hari. Dan minggu terakhir adalah membuat laporan akhir serta mengedit video akhirnya. Untuk tahapan percobaannya sendiri bisa dimulai dari mempersiapkan alat dan bahan yang dapat ditunjukkan pada video ini. Pada praktikum ini saya menggunakan beberapa komponen, seperti yang pertama adalah solar panel merek Sunlight menghasilkan 10 watt peak, dan ini untuk menyambungkan kabel seperti ini. Ini positif di kiri dan negatif di kanan. Lalu keduanya ada kabel ini saya sudah gunting kedua ujungnya hingga tidak ada isolator di ujungnya, hanya kabelnya saja. Terus ada solar charge controller, ini untuk menunjukkan voltase nanti dari baterainya dan berapa kapasitas dari baterai itu sendiri. Terus ada kabelnya untuk penyambung dari solar charge controller ke baterai dengan ini penyapit buaya. Lalu ada baterai merek Zeus 12 volt 7Ah yang nanti akan diuji, dan juga
Terakhir ada multimeter. Multimeter ini untuk menguji volt dan ampere yang dikeluarkan dari solar panel itu sendiri. Ini lumayan lengkap. Ada DCMA dan juga DC volt yang nantinya saya pakai. Berikut adalah alat dan komponennya. Terima kasih. Berikut adalah video untuk mengukur voltase dan ampere yang dikeluarkan dari solar panel itu. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah kabel hijau keluaran dari solar panel. Lalu kabel ini langsung dihubungkan dengan multimeter, merah ke merah dan hitam ke hitam, positif ke positif dan negatif ke negatif, dan kita bisa lihat nilai voltase atau ampere yang dihasilkan pada video ini. Yang pertama adalah membuka baut dari charge controller itu, lalu menyambungkan kabel merah di sebelah kiri dan lalu kencangkan dengan obeng, nah seperti pada video ini. Yang kedua adalah membuka baut lagi dan memasukkan kabel hitam atau negatif di sebelah kanan. Ini di video ini tampak ke mirror sehingga jadi bis terbalik gini. Lalu saya kencangkan begitu saja. Lalu sambungkan kabelnya yang terhubung dengan jepitan buaya merah ke merah dan hitam ke hitam, positif ke positif atau negatif ke negatif seperti pada video ini. Dan selesai, kita bisa melihat ini kapasitas baterainya 4/5 atau 12,8 volt ini. Lalu dimulai dari percobaan 1, yaitu mengatur sudut 30 derajat dan menghadap ke selatan. Mengapa ke selatan? Karena ini berdasarkan referensi bahwa solar panel menghasilkan daya optimum itu dengan diletakkan 30 derajat menghadap ke selatan. Lalu saya ukur daya listrik yang dihasilkan per jam dimulai dari pukul 7 hingga 5 sore. Dan percobaan ini saya lakukan selama 4 hari. Yang mana dapat menghasilkan hasil yang akurat. Lalu dari percobaan 1 ini saya lanjutkan ke percobaan 2, yaitu mengatur solar panel agar menghadap ke arah sisanya, yaitu barat, timur, dan utara pada jam optimal atau peak yang dapat diketahui setelah percobaan 1. Jadi pada percobaan 1 ini outputnya adalah saya tahu jam optimalnya bisa dianggap 3 jam saja. Lalu saya menghitung daya listrik yang dihasilkan. Lalu dari dua percobaan di atas, kita dapat memberikan analisis terhadap dua hal tersebut dan menentukan waktu, sudut, dan arah terbaik untuk solar panel di daerah saya, yaitu Palembang. Lalu yang terakhir adalah percobaan ketiga dengan mengisi kapasitas baterai dengan listrik dari solar panel. Lalu saya hitung waktu yang dibutuhkan. Ini skema percobaan kasarnya, dan percobaannya dapat dilihat pada video berikut. Pada percobaan 1 ini, saya memasang solar panel dengan sisi miring 24 cm dan sudut sebesar 30 derajat, sehingga tingginya harus 12 cm. Dan ini saya pasang menghadap ke selatan, di mana selatan adalah ini. Di mana selatan merupakan arah terbaik menurut referensi untuk solar panel untuk mencapai daya optimum. Coba ini saya ukur dari jam 7 sampai jam 5 sore, setiap jamnya 1 jam sekali, untuk mengetahui waktu optimum yang terbaik dari solar panel ini. Ini adalah data yang saya dapatkan pada percobaan 1 hari 1, ya, pada tanggal 26 April 2021. Dengan keterangan adalah berawan dari pukul 10 pagi hingga 5 sore. Lalu dilanjutkan pada hari kedua, datanya hampir mirip sama, dengan keterangan berawan pada pukul 9.30 hingga 11.30 dengan sisanya cuaca cerah. Hari ketiga juga masih mirip-mirip, sedikit berawan pada pukul 9 sampai 11,
Dan yang pada hari keempat, cuaca sebagian besar cerah dengan hanya sedikit awan. Nah, pada percobaan satu ini udah 4 hari, saya bisa membuat analisis sebagai berikut. Yang pertama adalah daya output terbesar terjadi pada jam 11 siang hingga jam 2 siang pada hari 1, 2, dan 4. Pada hari ketiga, daya output terbesar pada jam 12 sampai jam 3 sore dengan perbedaan hanya 0,02 watt jika dibandingkan dengan jam 11 sampai 12. Ini bisa dilihat sendiri pada tabelnya. Dan ini pada hari ketiga hanya berbeda 0,02 watt. 1,54 watt dengan 1,56 watt. Pada hari kedua sama dari jam 11 sampai jam 2. Itu juga dengan hari pertama. Lalu berikutnya saya buat tabel di mana berisi total daya per harinya, daya maksimum, efisiensi maksimum, dan efisiensi rata-rata. Nah, efisiensi maksimum ini berkisar antara 20 hingga 24%, dan efisiensi rata-rata berkisar antara 11 hingga 13%. Dari 4 tabel di atas dapat dilihat bahwa solar panel tidak menghasilkan performa yang baik pada jam 7 hingga 11. Bisa dilihat sendiri bahwa daya listriknya di bawah 1 watt pada jam 7 hingga 11 watt. Hal ini dapat dikarenakan karena cuaca masih lembab dan kurangnya cahaya matahari. Dan apakah ini bagus dengan efisiensi rata-rata 11 hingga 13% itu? Berdasarkan referensi, efisiensi solar panel itu berkisar antara 10 hingga 20%, sehingga dapat dikatakan efisiensi 11 hingga 13% itu dapat dinilai cukup baik. Lalu saya lanjut ke percobaan kedua. Selanjutnya solar panel saya pasang ke arah barat dengan sudut sebesar 30 derajat dan ini menghadap ke barat. Percobaan ini sama seperti sebelumnya, saya lakukan dari jam 11 sampai jam 2 siang dengan mengukur setiap jamnya. Pada percobaan kedua kali ini, saya memasang solar panel sama seperti percobaan pertama, memiliki sudut yang 30 derajat dan menghadap ke arah utara. Dan ini saya ukur dari jam 11 sampai jam 2 siang, di mana saya temukan dari percobaan satu tadi. Dan terakhir solar panel saya pasang ke arah timur. Ini di arah timur. Lalu saya ukur 3 jam setiap jamnya dari jam 11 siang sampai dengan 2 siang. Ini data percobaan 2 hari 1, 30 April 2021. Seperti ini saya ambil dari jam 11 hingga jam 2 siang dengan hanya 20 menit untuk menghemat waktu juga ini. Ini hari keduanya dan ini hari ketiganya. Nah, saya membuat tabel lagi sebagai analisis pada percobaan kedua. Berikut tabelnya, total daya berkisar antara 16 hingga 21%, daya maksimum sekitar 2 watt, efisiensi maksimum paling maksimum 24%, efisiensi rata-rata di antara 18 hingga 23,5%. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa arah yang terbaik untuk mencapai peak optimum itu adalah arah barat. Ini tabelnya dengan efisiensi maksimumnya 24% dan efisiensi rata-ratanya 23,5%, yang mana nilainya sangat tinggi, malah melebihi dari efisiensi rata-rata referensi tadi. Karena ini hanya 3 jam saja, dari jam 11 hingga jam 2 siang pada jam optimum itu. Lalu, hal ini juga berbeda dengan referensi dan dasar teori, di mana arah terbaik untuk mencapai daya optimum itu arah selatan. Dan ini saya membuat beberapa analisis yang ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah shading atau bayangan yang menghalangi dari solar panel itu. Dapat dilihat bahwa pada arah timur dan arah selatan itu mengalami terlalu banyak shading dari pohon dan bangunan, dan arah utara terhalang oleh perumahan. Sementara itu arah barat itu hanya sedikit kena shadingnya.
Lalu yang kedua adalah kesalahan pengukuran seperti ketidakakuratan saat membaca multimeter dan toleransi multimeter yang buruk. Yang ketiga adalah temperatur modul surya. Seperti yang kita tahu, saat mencapai temperatur tinggi akan terjadi penurunan tegangan, yang mana membuat daya menurun. Dan yang terakhir adalah daerah. Daerah ini jika kita terletak di bagian atas ekuator, maka yang terbaik adalah selatan. Sehingga Palembang atau Indonesia ini terletak di antara ekuator utara dan selatan dan cenderung ke arah timur. Sehingga yang terbaik adalah menghadap ke barat. Setelah selesai percobaan 2, saya lanjutkan lagi ke percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga ini, saya ingin menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengecas baterai ini. Pertama-tama, saya sambungkan kabel ke solar charge controller, ini yang merah positif di arah kiri dan hitam merah negatif di kanan. Lalu, saya hubungkan ini penjepit buaya ke baterai. Nah, lalu kita bisa lihat di sini kapasitas baterai hanya 80%. Dimana ini baru saja berkurang dayanya, saya tadi barusan lihat. Dan selanjutnya saya akan menyambungkan ini kabel output dari solar panel ke baterai. Dan ini nanti setelah disambungkan positif ke positif, negatif ke negatif, saya akan menghitung saya akan menghitung berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mengecas baterai ini hingga ini full. Percobaan ini dilakukan pada tanggal 3 April 2021 yang dimulai dari jam 10 siang hingga 5 sore dengan menghadap ke arah barat sebagai arah terbaik tadi. Solar charge controller ini menunjukkan kapasitas 4/5 atau secara teoritis 80%. Ini sebelum saya charge. Jadi ini masih polos 80%. Dan setelah percobaan ini didapat waktu yang dibutuhkan untuk mengecas kapasitas sisanya itu sekitar 20% dari baterai adalah 6 jam 39 menit. Dan ini adalah analisisnya. Percobaannya cukup sulit dilakukan karena terjadi hambaran listrik baterai kabel yang terkadang menyebabkan percikan api kecil dan membakar wire kabel. Lalu ini bisa diakibatkan oleh kabelnya yang tidak terlalu bagus. Yang kedua adalah waktu total yang diperlukan dapat saja tidak akurat karena kemampuan solar charge controller yang memberikan informasi yang kurang akurat hanya dapat menunjukkan kapasitas baterai 4 batang dari 5 batang gitu. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa baterai ini berkapasitas 81%, 84%, 79%, atau nilai exact dari kapasitas baterai itu sendiri, yang mana dapat terjadi ketidaksesuaian pada saat perhitungannya. Dan yang terakhir adalah waktu total yang dibutuhkan untuk mengisi baterai hingga penuh adalah 33 jam 15 menit, yang mana sangat lama jika dibandingkan dengan referensi, yaitu 12 hingga 24 jam. Ini kenapa berbeda dengan referensi sendiri? Karena arus yang dialirkan ke baterai itu cukup kecil dan juga tidak terlalu konsisten gitu, jadi lebih lama. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama itu saya ambil dari percobaan pertama. Total daya yang dihasilkan dari jam 5 pagi hingga 5 sore adalah 11 hingga 13 watt, dengan efisiensi optimal didapat pada jam 11 siang hingga 2 siang, dan efisiensi rata-rata adalah 11 hingga 13%. Yang kedua itu dari percobaan kedua, yaitu daya optimum diperoleh ketika panel surya diletakkan menghadap ke arah barat dengan efisiensi maksimum adalah 24%, dan efisiensi rata-rata selama 3 hari adalah 23,5%. Dan yang terakhir adalah waktu total yang diperlukan untuk mengisi baterai dari 0 hingga penuh adalah 33 jam 15 menit. Berikut adalah presentasi saya. Saya harap praktikum ini dapat berguna untuk pengujian berikutnya, dan terima kasih kepada dosen pembimbing dan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara sebagai penunjang terjadinya praktikum ini. Terima kasih.